Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Simalungun meluncurkan program Simalungun Safe Tourism untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Dilengkapi dengan nomor pengaduan cepat bebas pulsa, program ini diresmikan di Pantai Bebas Rapat pada Sabtu siang. Di tengah kemegahan Danau Toba yang mempesona, sebuah komitmen mulia diinisiasi oleh Polres Simalungun untuk melindungi setiap langkah wisatawan yang mengunjungi Danau Toba. Polres Simalungun resmi meluncurkan program Simalungun Safe Tourism untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang dilengkapi dengan nomor pengaduan cepat bebas pulsa yang berlangsung di Pantai Bebas Parapat pada Sabtu siang. Sebagai wujud dedikasi tulus dalam menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung destinasi wisata super prioritas nasional. Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang mengatakan, program Simalungun Safe Tourism ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Simalungun dengan menciptakan ekosistem pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Polres Simalungun mengerahkan 54 personel gabungan untuk mendukung program Simalungun Safe Tourism. Personel dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti transportasi, mobil double cabin hingga kapal patroli, dan teknologi keamanan seperti security door dan handheld metal detector, yang menjadi bagian integral dari sistem keamanan yang komprehensif. Kegiatan launching program Simalungun Safe Tourism dimeriahkan dengan hiburan rakyat hingga UMKM Kopi Simalungun untuk masyarakat yang hadir dalam peluncuran program tersebut. Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif, melapor apabila melihat kegiatan yang mencurigakan ke call center 110. Dari Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kakor Lantas Polri melaksanakan Tactical for Game atau TFG dalam rangka memantangkan perencanaan pengamanan Hari Bayangkara ke-79. Kegiatan strategis ini dipersiapkan secara detail untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh rangkaian acara puncak yang akan diselenggarakan di Monas, Jakarta pada 1 Juli 2025. TFG ini menjadi kunci koordinasi dan simulasi bagi seluruh personil yang terlibat demi suksesnya peringatan Hari Jadi Polri yang prestisius tersebut. Rekan-rekan sekalian, saya sangat memahami sekali ketika Monas maksimal masyarakat yang bisa masuk dalam Monas hanya 78.000 ya. Ketika masyarakat masuk 200.000, ini namanya over kapasitas. Jadi memang susah untuk dikendalikan, tetapi masih bisa harapan untuk bisa kita kendalikan. Maka dari itu hari ini saya sangat senang dan menyampaikan apresiasi kepada panitia khususnya Polda Metro yang sudah menyiapkan tactical problem dengan segala kelebihan dan kekurangan, tetapi kita semuanya sudah merencanakan. Tidak ada yang tidak penting, semuanya menjadi penting. Ketika terjadi overload jumlah masyarakat, semuanya bisa dikendalikan. Tetapi di sana kita harus tahu, 1. ada masa gaib, 2. ada undangan, 3. ada pasukan, 4. ada panitia, 5. ada masyarakat pendukung kegiatan. Dan yang paling penting adalah di sana ada kehadiran Presiden Republik Indonesia. Semuanya menjadi penting, sehingga semuanya harus kita kelola dengan baik. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, rekan-rekan membawa rombongan banyak ya, jumlahnya sangat banyak. Tolong diatur pada saat rekan-rekan melakukan pengawalan. Jangan mengganggu kegiatan masyarakat, khususnya pada saat rekan-rekan membawa rombongan, baik pada saat berangkat maupun pada saat kembali. Rekan-rekan, yang tidak kalah penting, jumlah yang dibawa cukup besar. Utamakan keselamatan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kakor, utamakan keselamatan. Keselamatan yang paling utama. Rekan-rekan akan memegang peranan penting
Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang tidak punya kontribusi bagi suksesnya acara nanti. Rekan-rekan mungkin nanti akan ada ditempatkan di pojok-pojok, di simpang-simpang yang mungkin tidak terlihat ataupun jauh dari tempat acara. Rekan-rekan nanti mungkin akan ditempatkan di lorong-lorong, di gang-gang, di mana di sana dibutuhkan kehadiran kita. Sosok-sosok Bayangkara yang akan menjamin kelancaran momen Hari Bayangkara dan juga aktivitas masyarakat. Ini untuk wilayah Jakarta Pusat. Ini kita pasang dari beberapa ring 1, 2, dan 3, dan transportasi umum. Ini kenapa kita harus persiapkan pengamanan transportasi umum, karena sesuai informasi yang kami dapat, di situ nanti baik kereta api maupun busway segala macam bayar hanya Rp1, ya kita anggap gratis. Otomatis akan membludak. Beberapa titik ini nanti akan mungkin ada penumpukan segala macam, sehingga perlu dikelola pengamanannya dalam transportasi umum. Jadi panitia mengharapkan pada saat hari ulang tahun Bayangkara ke-79 semuanya tertib. Baik itu di jalan raya, baik itu di lapangan, termasuk juga sebelum, sesaat, dan setelah itu bisa kita kelola dengan baik. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu cukup banyak yang datang ke Monas. Oleh sebab itu saya selaku Kakor-Lantas Polri dan Wakil Ketua Panitia hari ini melakukan tactical program, baik yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, termasuk juga dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya, menyamakan persepsi agar supaya pelaksanaan Hari Ulang Tahun Bayangkara berjalan dengan baik. Pemirsa, upacara Hari Bayangkara ke-79 menjadi momentum Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menyampaikan capaian kinerja serta komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah dan menjaga keamanan nasional. Dalam sambutannya di lapangan Monumen Nasional Jakarta Selasa 1 Juli 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan dedikasi kepada seluruh personel Polri atas pengabdian selama 8 dekade, terutama dalam pengamanan transisi kepemimpinan nasional yang membuat situasi keamanan tetap kondusif hingga saat ini. Kapolri juga menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas nasional. Salah satunya adalah program Astacita, sebanyak 200 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditargetkan terbentuk hingga akhir tahun 2025. Polri turut mengoptimalkan program ketahanan pangan melalui hadirnya Bintara Penggerak Ketahanan Pangan untuk mengawal produksi jagung di berbagai wilayah Indonesia. Polri juga siap mendukung program makan bergizi gratis dengan mendirikan 100 dapur SPPG di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Terkait keamanan nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri berhasil mewujudkan zero attack terorisme sejak tahun 2023 hingga Juni 2025. Capaian ini diperoleh berkat strategi preventive strike dan pendekatan lunak atau soft approach, termasuk deradikalisasi, pembinaan ex-napiter, serta sinergi dengan tokoh agama dan masyarakat. Keberhasilan ini mendorong deklarasi pembubaran oleh 8.315 ex-anggota Jamaah Islamiyah yang berikrar setia kembali ke pangkuan NKRI. Dalam sambutannya, Kapolri juga menyampaikan berbagai kiprah Polri lainnya, seperti pengamanan event nasional dan internasional, keberhasilan operasi Ketupat Lebaran 2025, membantu buruh yang terkena PHK untuk kembali bekerja, transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba, penindakan terhadap kejahatan perjudian online, serta pembentukan Satgas Tipikor untuk mencegah kebocoran keuangan negara. Selain itu, Kapolri juga menyampaikan terkait pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, rekrutmen penyandang disabilitas menjadi personel Polri, keterlibatan Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia, keterwakilan Polri dalam ajang poluan dunia, serta pembinaan atlet Polri yang berprestasi di tingkat internasional.
Di akhir sambutan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses perbaikan demi kinerja terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karena Polri adalah untuk masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.